Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون والمسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin dan jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini diberikan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, Islam dan berbagai nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa menghentikan aktivitas kita, melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat insyaallah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah kaki kita yang dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan menambah berat timbangan pahala kita pada hari perhitungan kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita masih berada di paruh terakhir bulan Rabiul Awal. Kalau Kamis lalu tanggal 12, artinya hari ini kita berada sekitar tanggal 20 Rabiul Awal. Masih dalam nuansa Maulidun Nabi, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari kontroversi pada sebagian masyarakat kita yang setuju dan tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, tapi bulan Rabiul Awal ini penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai momentum kita untuk kembali menelaah sejarah hidup Rasulullah SAW dengan berbagai kegiatan aktivitas. Bersyukur kalau sebagian masjid sudah melaksanakan kajian-kajian rutin sirat nabawiyah. Tapi bagi yang belum, momentum Maulid Nabi ini bisa dijadikan sebagai tonggak kita untuk lebih peduli lagi dengan Rasulullah SAW. Karena kehidupan baginda Rasul SAW adalah referensi kita dalam melaksanakan Islam, agama Islam. Kita tidak mungkin mengandalkan Al-Quran saja jamaah untuk menyempurnakan aktivitas kegiatan atau ibadah kita. Sebab dia butuh mufassil, dia butuh takwil, dia butuh mubayyin, penjelas. Nah, penjelas ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran tersebut dijelaskan dalam praktek kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin melaksanakan salat dengan cara sempurna karena Al-Quran cuma mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, laksanakan salat dan bayarlah zakat. Atau yang lebih detail lagi, warka'u wasjudu, ruku dan sujudlah. Tapi bagaimana teknis ruku? Bagaimana tata cara kita sujud, apa yang kita baca dan seterusnya, semua termaktub dalam kisah-kisah Rasulullah SAW dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab sirat nabawiyah. Karena yakumullah, kehidupan baginda Rasul adalah manba, adalah sumber atau referensi beragama bagi kita. Dan selain itu juga bahwa kehidupan baginda Rasul sebagian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab merupakan keteladanan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu, kata Allah, ada uswah, teladan. Jadi kehidupan Nabi ini adalah teladan bagi kita, contoh bagi kita. Kendati usia baginda Rasul tidaklah lama, terbilang singkat manakala dibanding dengan usia-usia para nabi sebelumnya. Hanya 63 tahun 4 hari dalam hitungan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kehidupan yang teramat pendek jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Nuh misalnya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, diabadikan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami utus Nuh kepada kaumnya, dia berdakwah di tengah kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Sementara baginda Rasul SAW hanya 23 tahun saja dia berdakwah. 13 tahun era Makkiyah dan 10 tahun era Madiyah. Namun demikian akumullah, sekali lagi walaupun usia Rasulullah pendek, lamanya beliau berdakwah singkat, tapi keteladanannya bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah berlimpah luar biasa. Teladan dari beliau adalah teladan sepanjang zaman. Ya, kalau kita membaca Qasasul Anbiya, cerita para nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya, memang kita bisa mendapatkan keteladanan dari mereka, tapi parsial, tapi sedikit, tidak banyak. Tanpa harus melemahkan dan kemudian mengkerdilkan peran dan teladan dari Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Namun kalau kita bandingkan dengan Rasulullah SAW, apa yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh alaihissalam? Hanya sedikit. Mungkin tentang kesabaran, ya, dia berdakwah, atau mungkin secara teknis cara membuat kapal barangkali. Tapi lebih dari itu jemaah, sulit. Kita tidak mungkin bisa meneladani Nabi Nuh dari sisi bagaimana beliau berbisnis, karena tidak ada ceritanya. Kita tidak mungkin meneladani Nabi Ibrahim misalnya bagaimana beliau memimpin pasukan perang, karena Nabi Ibrahim tidak pernah memimpin pasukan perang. Kita tidak mungkin misalnya belajar dari Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang negarawan sukses, karena semua itu tidak ada ceritanya dalam diri para nabi. Namun Rasulullah jamaah, sekali lagi beliau adalah teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan kita. Kita pengen berbisnis, Rasulullah ahlinya. Kita pengen belajar menjadi panglima perang, rentetan serial panglima perang di masa Rasulullah, beliau yang pimpin. Kita pengen belajar menjadi seorang diplomat sejati, Rasulullah juga ahli dalam melakukan negosiasi. Kita ingin menjadi seorang negarawan misalnya. Belum lama terbit buku dari saudara kita Pak Thohir Bawazir, Pustaka Kausar. Beliau menerbitkan buku yang judulnya Muhammad, seorang negarawan. Muhammad SAW, sang negarawan. Demikianlah Rasulullah. Bahkan dalam hal-hal yang lebih jauh dari itu, kita bisa belajar bagaimana menjalani hidup sehat. Karena Rasulullah adalah seorang tabib, seorang dokter. Kita bisa menjadi dosen, menjadi guru yang baik, karena Rasulullah adalah muallim. Dia adalah guru. Bagaimana beliau mengajari murid-muridnya, mengajari para sahabat. Ada banyak buku yang menjelaskan tentang hal ini. Misalnya buku yang judulnya Tarbiyatun Nabi li Ashabihi, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Buku yang lain berjudulnya Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabi, anak-anak muslim bagaimana Nabi mendidiknya, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata jemaah, umur Rasulullah singkat, usia lamanya beliau berdakwah pendek, tapi keteladanan dari beliau sepanjang zaman. Bahkan walaupun sudah berlalu 1400 lebih tahun yang lalu, namun sisi-sisi kehidupan baginda Rasul tetap menjadi cermin dan keteladanan bagi kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau kita manfaatkan momentum Maulidun Nabi ini untuk kembali membaca sejarah Rasulullah, menelaah kehidupan beliau, dan luar biasa kita berani menyebutkan bahwa dari Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian zaman hari ini, lintas sejarah, lintas zaman, lintas ajaran dan seterusnya, tidak ada seorang manusia, tak ada seorang sosok pun yang begitu banyak sejarahnya ditulis, begitu banyak biografinya ditelaah, begitu banyak sejarah hidupnya dikaji kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kontra maupun yang pro. Karena itu kita sebagai muslim jemaah, marilah kita dekati Rasulullah dengan cara menelaah sejarah hidupnya,
baik secara pribadi membaca buku-buku sejarah ya, ataupun melalui ceramah-ceramah para ustadz yang sudah banyak kita bisa saksikan di video-video hari ini, atau kemudian penyelenggaraan acara-acara di masjid-masjid, kajian-kajian rutin ataupun tidak rutin, semua itu bagian dari cara kita untuk mengenal Rasulullah SAW. Karena rumusnya sederhana, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita kenal saja tidak? Bagaimana kita bisa meneladani hidupnya kalau kita kenal saja tidak? Dan itu harus kita biasakan dari kecil, kepada anak-anak kita. Semoga Allah SWT menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, karena rasa cinta itu kemudian akan menumbuhkan keinginan untuk meneladani Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil katrah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal hadirun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah, menyempurnakan khutbah yang pertama tadi tentang keteladanan terhadap Rasulullah, menjadikan beliau sebagai teladan sepanjang zaman, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa keteladanan kita terhadap Rasulullah SAW ada hierarki, ada tingkatan-tingkatannya, dan ini perlu kita jelaskan. Kehidupan baginda Rasul itu adalah cermin bagi kita, teladan bagi kita, dengan tingkatan-tingkatan. Ada yang wajib kita ikuti. Misalnya, bagaimana kita melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah gimana saya sholat. Bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji, maka begitu kita melaksanakannya. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulnya. Ambillah dariku manasik, tata cara melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bagaimana, kapan Nabi melaksanakan, maka begitu kita mengikuti. Wajib. Kemudian ada juga tingkatan yang kedua, ada yang sifatnya sunnah, hukumnya sunnah. Dan ini banyak sekali. Baik yang berhubungan dengan sholat sunnah, atau kemudian puasa sunnah, atau ibadah lainnya, sedekah sunnah dan seterusnya. Tidak wajib tapi dianjurkan. Walaupun baginda Rasul dikisahkan tidak pernah meninggalkannya, misalnya sholat malam, sholat witir, tapi bagi kita tetap sunnah. Mandubun, berpahala kalau kita kerjakan, tak mengapa walaupun seandainya kita tinggalkan. Tapi ada juga yang sifatnya mubah, jemaah. Tak wajib kita ikuti, tapi juga tidak sampai sunnah kita laksanakan. Ini apa misalnya? Ini hal-hal yang dalam keseharian kita. Misalnya menggunakan pakaian. Tak selalu kemanapun kita pakai jubah. Tapi kalau mau pakai boleh juga. Berhubungan dengan pakaian. Karena itu kita lihat kaum muslimin yang tersebar ke dalam berbagai negara dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda, itu tidak ada masalah. Yang penting tujuan dari pakaian itu tercapai, yaitu menutup aurat, li zina, sebagai perhiasan agar lebih enak dilihat misalnya, dan menghindari fitnah. Ketika tujuan pakaian ini terpenuhi, jamaah, maka bisa jadi orang-orang Eropa dengan pakaiannya. Orang kita Indonesia lebih banyak pakai sarung ke masjid dengan pakaian kita. Orang Cina dengan pakaiannya. Dan tentu saja tetap perhatikan adab dan etika dalam berpakaian. Ini hukumnya mubah. Demikian juga dengan makanan. Kita tidak selalu misalnya kecuali ada makanan tertentu, misalnya kurma ajwa, Tapi untuk hal-hal lain, misalnya dikisahkan dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi itu sangat suka dengan buah labu, sejenis buah labu. Kita tidak begitu suka. Kita lebih suka dengan makanan khas daerah kita. Tidak dosa. Ini hal-hal yang sifatnya mubah. Bahkan dalam turunan yang berikutnya, jemaah, ada hal-hal yang bahkan
haram kita lakukan. Meskipun Nabi melaksanakan, tapi kita tidak boleh melaksanakannya. Misalnya, menikahi wanita lebih dari 4 orang. Dalam riwayat, Rasulullah menikahi wanita lebih dari 4 orang dengan syariat khusus dan hikmah-hikmah tertentu. Kita tidak boleh. Rasulullah menerima wahyu. Kita tidak boleh menerima wahyu. Bahkan hari ini kalau ada di antara kita yang mengaku menerima wahyu seperti Rasulullah, maka bisa divonis dia yang menganut ajaran sesat, nabi palsu. Karena itu nakumullah, penting bagi kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah dan kemudian memetakan keteladanan itu. Karena itu ada hal yang juga harus diluruskan, bahwa tidak serta-merta lantaran tidak dilakukan oleh Rasulullah lalu kemudian kita tidak boleh melaksanakannya. Enggak begitu. Jadi jangan beralasan kenapa tidak lakukan. Kan Nabi tidak lakukan. Enggak. Ada banyak yang tidak dilakukan Rasul, tapi kita boleh melakukannya. Baik hal-hal yang sifatnya maslahat mursalah jamaah, Nabi tidak lakukan, tapi bagi kita karena ada maslahatnya, ini biasanya hal-hal yang bersifat administratif. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita boleh melakukannya. Misalnya bikin KTP. Nabi tidak pernah memerintahkan kepada kita kalau sudah masuk usia balik harus bikin KTP, harus bikin paspor, akte kelahiran, akte nikah. Ini hal-hal yang sifatnya administratif dan tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau hal-hal yang sifatnya wasilatul ibadah, sarana ibadah. Nabi dalam kehidupan beliau tak pernah menggunakan mikrofon. Beliau sholat, azan sekalipun. Ini wasilah ibadah. Jadi kita harus membedain jamaah mana ibadah dan mana wasilahnya. Jangan disamaan. Melaksanakan ibadah haji itu ibadah. Rukun tata cara pelaksanaan ibadah haji jangan dibongkar-bongkar, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jangan dikurangi, jangan dilebihin. Mentang-mentang kita masih kuat, masih muda, tawafnya 9 kali, enggak sah. Karena menyelisihi Rasulullah. Sa'i juga 7 kali. Karena kita tidak kuat lagi surat tua misalnya, lalu kita sa'inya cuma 5 kali, enggak sah. Karena menyelisihi tuntunan Rasul SAW. Itu pelaksanaan ibadah haji. Tapi wasilatul ibadahnya, walaupun Rasulullah dulu berangkat dari Madinah menggunakan unta, tapi kita dari Indonesia, dari Bogor menggunakan pesawat terbang, ini bagian dari wasilah yang dibolehkan walaupun Rasulullah tidak melaksanakan. Terakhir sebagai penutup khutbah, barangkali yang berkaitan dengan hal ini juga adalah tradisi, kebiasaan, yang mungkin tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dalam kebiasaan kita dibolehkan asal tidak melanggar syariat, maka diperkenankan. Maka tidak masalah kalau di antara kita ada yang sholat menggunakan blangkon, karena tradisi Jawa. Bahkan dalam sebuah banyak wilayah ada tradisi pernikahan, termasuk di tempat kami di daerah Sumatera Selatan jamaah, ada tradisi yang sangat kuat. Bahkan kalau tidak dilaksanakan bisa aib dan dibicarakan orang, dan boleh kita laksanakan. Apa itu? Ada disebut dengan hantar-hantaran. Apa itu hantar-hantaran? Jelang pernikahan, akad pernikahan misalnya, beberapa hari jelang pernikahan, pengantin laki-laki datang ke pihak pengantin perempuan membawa berbagai macam oleh-oleh, entah lemang, entah wajik, dan seterusnya. Ini kalau tidak dilaksanakan bisa diomongin orang sekampung, bisa dibicarakan turun-temurun gitu kan. Maka melaksanakan perintah ini, tradisi ini, yang bukan bagian dari mahar, sesuatu yang dibolehkan walaupun Rasulullah tak pernah melaksanakannya. Ini disebut dengan tradisi. Ingat, selagi dia tidak bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, semoga kita bisa menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Spirit kecintaan ini tentu saja kita harus turunkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kita jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanatun bagi kita dan keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة لنا ولأهلنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم اذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة